Prinsipnya itu kan ketika kita mau ikut membangun, tapi kalau di luar itu kan sulit. Iya. Nah, kemudian saya mencoba untuk masuk ke dalam, kemudian kita bisa maksimal untuk membangun Kendal itu. Man la ta'rif, man la ya'rif asyasah itu kan akal husyasah. Jadi kalau orang kalau tidak tahu politik, maka dia akan dimakan politik. Nah, ini yang harus benar-benar dihindari. Tujuannya apa? Ya tujuannya ada sinergitas, membangun Kendal secara bersama-sama antara NU dan pemerintah. Mereka benar-benar menjadi kader, mereka tahu persis apa tugas-tugas daripada kader itu yang akan mengawal program-program Nahdlatul Ulama secara keseluruhan. Kita mau membangun sebuah rumah sakit. Apakah membangun rumah sakit itu orang itu semuanya itu berkata iya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Ngopi Kental. Ngobrol happy bareng tokoh terkenal dengan topik aktual. Podcast persembahan dari NU Kendal Online atau NUKO yang membedah topik yang lagi aktual dan viral. Pemirsa, pada saat ini di Kendal menjelang pemilihan kepala daerah, baik pemilihan gubernur atau pilgub maupun pemilihan bupati atau pilbub. Nah, peran Nahdlatul Ulama atau NU itu sangat strategis. Bisa diibaratkan seperti gadis cantik, banyak yang melirik. Jadi ada banyak hal yang menarik. Yang pertama, jumlah massa yang begitu banyak di NU ini menjadi daya tarik tersendiri, magnet bagi mereka untuk mendulang suara. Kemudian yang kedua ada kultur sami'na wa ta'na, mereka patuh pada pemimpin, pada imam atau pada kiainya. Begitu dipegang kiainya, langsung jamaahnya kena. Dan yang ketiga yang menarik lagi adalah banyak kader dari kalangan Nahdliyin atau yang mengaku sebagai NU ini juga berlomba-lomba dalam kontestasi politik, baik pilgub maupun pilbub. Nah, bagaimana sikap NU menghadapi situasi kondisi seperti ini? Apakah hanya sekedar menjadi penonton? Atau seperti pepatah lama, hanya menjadi tukang dorong mobil yang mogok? Begitu mobilnya jalan, malah ditinggal menjadi sendiri dan tidak bisa apa-apa. Atau kita justru mengambil peran yang strategis dengan peluang dan tantangan yang ada. Nah, pada saat ini sudah hadir bintang tamu kita yang pas banget dengan topik yang kita angkat, yaitu kepemimpinan NU dan pemilu. Beliau adalah Ketua PCNU Kabupaten Kendal, yang sebelumnya juga pernah malang melintang di dunia politik, pernah menjadi ketua umum P3 dan juga pernah menjadi ketua Dewan Syuro PKB. Selain itu juga pernah menjadi eksekutif, menjadi wakil Bupati Kendal. Siapa lagi nggak asing? Assalamualaikum Pak Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di studio NUKO. Ya, oke, terima kasih panggilannya. Iya, beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Mustamsikin MSI yang lebih akrab dipanggil dengan Pak Mat. Ya, oke. Selamat datang Pak Mat, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Moga-moga semuanya berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih dukungannya selaku Ketua PCNU untuk NU Kendal Online, Pak. Oke, iya Pak Mat ya. Mungkin bisa diceritakan awal mula karir Pak Mat begitu cinta NU sekarang menjadi Ketua PCNU ini, dulunya bagaimana dari
ranting, apakah langsung ke cabang? Ya, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan selamat untuk Nuko. Semoga Nuko bisa bermanfaat khususnya bagi Nahdliyin Kabupaten Kendal dan warga NU di seluruh Indonesia. Kalau berbicara masalah NU, ini memang kata orang tua saya ketika saya masih dalam kandungan itu sudah NU ya. NU sejak lahir. Iya, itu. Ya, karena orang tua saya itu biasa melakukan amalia-amalia NU. Kebetulan orang tua saya sebagai imam ketika di kampung-kampung itu ada manakiban, ada dalailan, ada tahlilan itu yang pertama ini. Kemudian yang kedua, ya saya itu ini berbicara tentang awal mula saya itu mencintai NU ini. Jadi ketika saya sekolah juga di sekolahan NU, baik di tingkat SLTP maupun di tingkat SLTA. Kemudian orang tua memberi kesempatan kepada saya harus nyantri di sebuah pesantren Lirboyo. Di Lirboyo ya. Di Lirboyo. Dan ketika di sana usia saya itu sudah usia Ibnu. Dan di sana sudah mulai ada jam'iyah atau organisasi. Kalau sekarang dikatakan itu adalah sebagai komisariat itu. Komisariat. Ya, ini saya sudah mulai di situ. Sehingga kalau orang kadang-kadang, ini kok Pak Mat tiba-tiba jadi ketua PCNU. Enggak, saya sudah lama. Kalau sekarang diberi kesempatan untuk berkhidmah di NU ya, memang itu menjadi cita-cita saya. Bagaimana saya bisa berkhidmah lebih maksimal di Nahdlatul Ulama itu. Jadi merintis dari bawah ya? Iya. Dari pesantren, kemudian saya pulang dan di situ sudah harus berkumpul dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat Ansor. Dan alhamdulillah saya di Kaliwungu itu menjadi ketua 2 periode PAC Kaliwungu. Kemudian menjadi wakil ketua 1 periode. Ini artinya apa? Bahwa artinya itu saya itu tidak dadaan bahwa saya itu tiba-tiba menjadi ketua PCNU itu. Jadi sejak di Ibnu? Sejak di Ibnu, di pesantren, kemudian di Ansor ketika sudah mulai pulang, terus kemudian menjadi Khatib Suriah, dan periode berikutnya menjadi ketua MPCNU Kecamatan Kaliwungu. Berarti benar-benar dari bawah, dari desa, kecamatan, kemudian di kabupaten sebelum menjadi ketua PCNU juga sudah aktif di NU ya Pak Mat ya? Sudah aktif di NU, MPCNU Kecamatan Kaliwungu itu. Kemudian sebelum selesai saya menjadi ketua PCNU juga kepingin lebih maksimal lagi cara berkhidmah itu. Kira-kira berapa ya, 17 tahun, ya kira-kira hampir 20 tahun yang lalu saya sudah mulai berkontestasi ya, jadi untuk menjadi ketua PCNU. Untuk menjadi berarti ketua. Jiwa pemimpin sudah dari dini. Ya, kalau saya mengatakan bukan jiwa pemimpin dari ini, khidmah saya itu kepingin khidmah yang maksimal itu didorong bukan karena mencari jabatan, tapi benar-benar pengen berkhidmah untuk NU. Iya itu. Jadi kemudian ini soal ini karena berkaitan dengan pertanyaan tadi. Nah, terus kemudian ya waktu itu 18 tahun yang lalu saya sudah menjadi wakil ketua PCNU Kabupaten Kendal. Nah ini terus kemudian karena tadi berkaitan dengan judul adanya pemimpin, adanya pemerintahan, adanya NU. Lah kebetulan pada tahun 2010 ini juga begitu. Kalau ada pertanyaan, adalah sebuah pertanyaan, kenapa jadi NU tiba-tiba harus mencalonkan diri? Iya, zigzag, kemudian dengan jalur yang tidak linear gitu ya orang mengatakan begitu. Iya, karena begini, prinsipnya itu kan ketika kita mau ikut membangun, tapi kalau di luar itu kan sulit. Iya. Nah, kemudian saya mencoba untuk masuk ke dalam, kemudian kita bisa
maksimal untuk membangun Kendal itu, sehingga pada tahun 2010 mencalonkan diri sebagai wakil bupati dan alhamdulillah diberi amanat oleh rakyat Kendal, dan akhirnya saya diberi amanat menjadi wakil bupati. Jadi yang paling membuat tertarik ke dunia politik itu apa, Pak? Iya tadi. Jadi politik itu kan identik dengan kekuasaan. Yeah. Tapi kalau saya tidak mengartikan itu, politik itu identik dengan sebuah pengabdian. Jadi bukan karena ingin merebut harta, tahta, apalagi wanita gitu ya? Iya, karena ini ketika akan membangun Kendal, maka kita harus ada di dalamnya. Lah bagaimana untuk bisa di dalam? Ya harus bagaimana kita mengikuti aturan-aturan, harus itu di dalam, harus bisa memberikan kebijakan dan macam-macam, ya harus berbuat seperti. Tapi itu tidak mudah karena awalnya ada di organisasi massa ya di NU yang kemudian berpindah ke organisasi politik. Iya, jadi orang memang kadang-kadang, wah ini orang ini zigzag gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu hanya sebuah sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Sarana-sarana itu kan harus dilakukan itu. Kalau ada pandangan bahwa politik itu kejam, menurut Pak Ahmad gimana, Pak? Enggak juga, ya. Ya kalau ada orang mengatakan kejam karena kebetulan dia kena kekejaman politik gitu loh. Tapi pada prinsipnya kan begini, bahwa politik itu kan asyasah. Man la ta'rif, man la ya'rif asyasah itu kan akal husyasah. Jadi orang kalau tidak tahu politik, maka dia akan dimakan politik. Nah, ini yang harus benar-benar dihindari. Fikih juga termasuk fikih ya, fikih siasah ya. Iya, ada juga fikih siasah itulah. Nah, kemudian cerita ini karena tadi pertanyaannya seperti itu kan, cara ceritanya itu kan begitu. Jadi kemudian setelah itu ya, orang mengatakan melalang buana karena saya yang tidak pernah menjadi pengurus partai politik tiba-tiba menjadi eksekutif, kemudian menjadi salah satu ketua partai, kemudian menjadi ketua umum partai, dan kemudian sekarang kembali lagi sudah meninggalkan partai-partai itu dan sekarang sudah kembali lagi berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama ini. Jadi bisa diceritakan Pak Ahmad di partai apa saja, masuk pertama kali itu menjadi apa, yang kemudian menjadi ketua? Ya, jadi kalau pertama kali saya memang sebelum mengikuti partai-partai, kalau dulu itu kan partai itu setelah saya pulang itu kan partai itu hanya ada 3 kekuatan partai itu ya, Golkar, PDI dan P3 ini. Dan saya belum pernah mengalami P3 pada waktu itu karena masih di pesantren itu. Kemudian setelah ada deklarasi berdirinya partai PKB itu, lah kita sudah mulai masuk di PKB. Nah, kemudian setelah saya menjadi diberi amanat itu, kemudian saya menjadi ketua Dewan Syuro PKB Kabupaten Kendal itu. Pernah ramai di media massa dulu Pak Ahmad, karena masuk menjadi wakil bupati sehingga harus mundur atau istilahnya apa itu dulu ya? Iya. Jadi memang di situ bahwa jabatan politik tidak boleh dirangkap dengan jabatan organisasi. Ya. Jadi setelah itu harus memilih salah satu gitu. Nah, kalau saya prinsipnya ya di politik berkhidmat di NU juga oke begitu. Nah, kan tetapi aturan menghendaki seperti itu ya kita ikut saja itu. Nah, kemudian secara pribadi tadi Pak Ahmad bahwa politik itu penting, kalau kita nggak masuk ke dalamnya nggak akan bisa melakukan perubahan. Iya. Ini secara pribadi. Tapi kalau dikaitkan dengan organisasi NU ini, karena NU itu dulunya memang bukan partai politik, kemudian pernah menjadi partai politik, kemudian tidak lagi dengan hitoh kembali ke 2026, kemudian saat ini menurut Pak Ahmad ada yang mengatakan bahwa NU itu nggak perlu ngurusi politik karena rawan konflik dan potensi pecah.
Menurut Pak Ahmad gimana? Iya, saya setuju. Lembaga NU-nya itu nggak usah ikut dalam politik. Tapi Lembaganya ya? iya lembaganya. Orang-orangnya? Orang-orangnya ya monggo. Kalau orang-orangnya juga tidak boleh berpolitik, siapa yang akan ngatur negara? Iya. Padahal NU perlu diketahui hasil survei ini bahwa warga NU di Kendal apalagi di seluruh Indonesia jumlahnya itu Santri lebih apalagi. dari jumlahnya itu lebih dari 50% sampai 56%. Coba kalau itu kemudian kok tidak boleh berpolitik orangnya, terus bagaimana akan memberikan kontribusi kepada negara, kepada daerah? Kalau saya mengatakan orang-orangnya harus ikut politik, Iya. tapi lembaganya tidak boleh ikut politik. Masalah mau masuk parpol mana itu silakan. hak asasi mereka. Iya, hak asasi mereka. Jadi bukan sesuatu yang tabu bahwa NU kok dilarang berpolitik. Jadi Iya. NU memang secara lembaga bukan politik praktis, tetapi warganya boleh berpolitik. Iya, sesuai dengan aspirasi masing-masing. Iya, itu yang memang harus disampaikan kepada orang-orang, kepada warga Nahdliyin, bahwa lembaga NU tidak boleh berpolitik, akan tetapi orang-orangnya, individunya itu adalah dipersilahkan untuk berpolitik dan mengikuti partai manapun. Ini yang perlu diketahui, itu. Meskipun berbeda partai, tapi nggak boleh pecah ataupun pertikaian ya Pak Madi. Iya, jadi kan kalau misalkan gemblondong satu jumlahnya lebih daripada 50%, pasti NU itu akan menjadi pemenangnya. NU itu akan memberikan satu wawasan yang lebih banyak daripada yang lain. Akan tetapi kan kenyataannya itu bahwa kita itu NU dan politik ini kan dipersilahkan untuk di mana-mana, dan NU itu orang-orang NU itu silahkan ada di mana-mana. Tapi NU jangan kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ya. Itu. Dengan jumlah yang begitu besar, menurut Pak Ahmad, apakah itu berarti juga bisa menjadi pucuk pimpinan di suatu daerah? Ya belum tentu juga, karena NU itu kan ada di mana-mana, sehingga kalau NU itu ikut kontestasi, lah NU pasti pecah. Yeah. Nah, dengan demikian tidak mungkin kalau NU itu terus akan menjadi pemenangnya. Ini yang menjadi persoalan kan itu. Karena di partai manapun itu pasti ada orang NU. Di sini misalkan yang masuk parlemen itu ada berapa? 8-9 partai. Yeah. Nah, itu kan semuanya ada orang NU. Yeah. Nah, kalau NU secara organisatoris kok tidak ngayomi kepada mereka, waduh kita rugi. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Jadi nggak bisa dipisahkan NU dari politik secara kenegaraan, kebangsaan. Nah ini terlihat menarik sekali pada saat Muskercap kedua di era kepemimpinan Pak Ahmad di PCNU tahun 2023-2008 di RSNU kemarin di tanggal 29 September PCNU selain mengundang Bapak Bupati, Bapak Haji Diko M. Dandiduto, juga mengundang 3 pasangan calon bupati maupun wakil bupati, dan alhamdulillah hadir semua. Ini sesuatu yang menarik, yang melatar belakangi kenapa mereka diundang semua, Pak Mat? Iya, jadi begini, NU itu kan sekali lagi, warga NU khususnya di Kabupaten Kendal jumlahnya luar biasa. Ada orang mengatakan bahkan sampai 70-80%. Lah, apa tujuannya dari NU itu mengundang 3 paslon itu? Ya, sosialisasi, mengenalkan. Ini kan membantu program daripada pemerintah, terutama KPU sebagai penyelenggara pilkada. Sehingga menjadi tahu. Nggak perlu dana sosialisasi lagi. Nggak perlu dana. Uang kemarin yang kita undang itu berapa? Dari masing-masing ranting itu 4 orang. Rantingnya, terus kemudian ada banom-banomnya. Kemarin yang hadir kan sekitar 1.400 orang.
Loh ini kalau sosialisasi dibiayai kan, nah maksudnya apa? Biar nanti semua khususnya warga NU mengetahui bahwa di Kendal akan ada pilkada, calonnya itu adalah 3, paslon 1, paslon 2, paslon 3 ini. Silakan untuk memilih itu. Ya, secara individu silakan untuk memilih siapapun itu. Akan tetapi sekali lagi secara lembaga NU tidak boleh itu. Dan yang lebih menarik lagi saat itu statement dari Bapak Bupati Kendal bahwa PCNU tidak butuh bupati, tapi bupatilah yang butuh PCNU. Enggak juga sih, itu kan itu viral di mana-mana itu. Ya, enggak juga sih. Ya, kita sinergi saling butuh lah. Kita sebagai warga NU ya butuh kepada pemerintahan, kepada bupati ya butuh kepada NU. Bukan hanya bupati yang butuh kepada NU saja, enggak. Kalau saya menafsirkannya seperti itu. Nah, ini kan kalau sudah begitu tujuannya apa? Ya tujuannya ada sinergitas, membangun Kendal secara bersama-sama antara NU dan pemerintah, antara ulama dan umaroh. Iya, ini yang harus dipahami itu. Sehingga tidak perlu bahwa NU itu harus oposisi, tidak mau dengan pemerintahan. Luang ini Kendal ini kan daerah kita. Kenapa harus ditinggalkan? Ayo kita bangun secara bersama-sama. Yang punya kebijakan adalah pemerintah, yang melakukan kebijakan itu adalah warga Nahdliyin itu. Sehingga menjadi sinergi. Apalagi di PCNU juga ada lembaga-lembaga yang jika disinkronkan dengan pemerintahan juga ada ya. Iya, jadi ada lembaga kesehatan. Maka di pemerintahan itu kan ada dinas kesehatan. Kan? Dan sejenisnya. Di sini di NU ada lembaga pendidikan ma'arif, di pemerintahan ada dinas pendidikan. Nah, ini kan sinkron. Dan ini kita bangun untuk lembaga-lembaga yang dibentuk oleh NU itu supaya bareng-bareng dengan pemerintahan yang punya dana sehingga melaksanakan itu. Ya, satu lagi Pak Mat yang menarik juga pesan dari Pak Bupati adalah untuk melanjutkan hibah kepada RSNU. Berarti kan memang dengan adanya RSNU juga tadi ya nyambung dengan program pemerintah di bidang kesehatan. Iya, jadi begini, kalau kemarin kita mengajukan proposal untuk mendapatkan hibah pembangunan rumah sakit NU. Ini mestinya bukan kita meminta-minta kepada pemerintah, akan tetapi kita itu bersinergi dan kita itu menuntut hak kita. Menuntut hak? Iya. Kalau saya mengatakan menuntut hak, karena warga Kendal ini yang paling banyak itu kan warga NU. Pembayar pajaknya yang paling banyak juga NU. Dan hasil pajak itu kan supaya dikembalikan kepada masyarakat. Nah, ini supaya dari pemerintah mengembalikan hasil pajak tadi kepada warga NU, kemudian diberikan kepada panitia pembangunan rumah sakit NU untuk membangun NU. Jadi hubungan antara politik, keagamaan, kemasyarakatan memang sangat erat, harus sinergi, bukan menjadi oposisi, apalagi konfrontasi, bagaimana berkoalisi ke arah mungkin dalam bahasa agamanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita cermati juga tadi disampaikan Pak Ahmad bahwa di NU hampir sama dengan pemerintahan kelembagaan-kelembagaannya. Nah, selain program unggulan RSNU, ini ada program apa lagi nih Pak Ahmad? Ya, saya kira tadi bahwa antara NU dengan pemerintahan punya program yang sama. Di pemerintahan, di kabupaten itu ada beberapa dinas-dinas. Kalau di NU ada beberapa lembaga-lembaga. Nah, nih, dengan tugasnya masing-masing. Jangan keliru. Jadi di NU itu ya harus melakukan tugas-tugas di NU itu. Kemudian yang di pemerintahan melakukan tugas-tugas di pemerintahan. Karena dulu saya pernah cerita, ini punya cerita ini. Ceritanya gimana? Ya, untuk menghadiri sebuah acara. Ya, menghadiri sebuah acara. Ini saya kapasitasnya sebagai ketua PCNU. Ini ada
banser itu nggak melirik sama ketua PCNU. Tiba-tiba ketika bupatinya lewat, ngeruduk bupatinya semua. Malah mengawal bupati. Mestinya yang harus dikawal adalah ketua PCNU, karena bupati itu sudah dikawal oleh Satpol PP, oleh kepolisian, Linmas. Harus saya tegur kemudian, mana ini satkerjamnya? Siap. Ini gimana anak buah kamu? Saya ditelantarkan ini, malah kamu ini malah ini mengawalnya kepada bupati, ini keliru, kepada dinas-dinas itu keliru, karena mereka sudah dikawal. Sehingga saya sampaikan kepada ketua Ansornya, kepada Satkordapnya, ini loh tugas-tugas ini harus benar-benar diberikan penjelasan kepada anggota-anggota Banser itu. Lah ini memang ya, karena tidak semua orang tahu. Kadang-kadang ya kita memaklumi karena yang kayak begitu itu ya tiba-tiba, karena kita kadang-kadang kita juga tidak berpakaian dinas, hanya pakaiannya lengan pendek, kemudian sekedar pakaian putih, pakai batik sarung batik, kemudian kita jalan ya mereka juga nggak ngerti kalau ini saya ini mustamsikin ketua PCNU itu antara lain seperti itu. Ya, banyak program yang mendukung untuk kepemimpinan di NU. Ini yang akhir-akhir ini sering dilancarkan adalah PDPKPNU. Iya. Ini bertujuan untuk apa nih Pak Ahmad? Wah, PDPKPNU ini kan nantinya dari warga NU yang mengikuti pendidikan itu, mereka ini menjadi kader. Bisa dijelaskan dulu kepanjangan dari PDPKPNU? Ya, PDPKPNU Pendidikan Dasar, Pendidikan, PDPK Pendidikan Kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Ya, itu kan pendidikan dasarnya namanya PDPKPNU. Nanti ada PKMNU, ya, dan seterusnya ada AN Akademi Nahdlatul Ulama itu. Lah, ini tujuannya apa? Setelah mereka benar-benar menjadi kader, mereka tahu persis apa tugas-tugas daripada kader itu yang akan mengawal program-program Nahdlatul Ulama secara keseluruhan, secara utuh, di luar daripada pengurus. Jadi PDPKPNU atau PKMNU itu bukan harus pengurus, itu bukan. Ya, jadi karena mereka itu kan setelah benar-benar menjadi kader, harus sinergi dengan pengurus NU-nya bareng-bareng untuk melaksanakan program-program itu. Sebagai proses penggemblengan kawah Chandra di muka yang arahnya untuk siap jadi pemimpin ya Pak Ahmad ya. Iya, di samping jadi pemimpin, kalau kita semuanya itu kan semuanya harus siap. Oke. Apalagi yang terpenting lagi itu adalah ini, dia siap untuk benar-benar mengawal program-program Nahdlatul Ulama. Misalkan kalau di pendidikan di sana ada Ma'arif, di pesantren di sana ada RMI. Nah, terus ini di kesehatan di sana ada lembaga kesehatan, lembaga perekonomian, LPDINU, Les Bumi. Ya, itu lembaganya itu kan banyak. Bahwa NU itu punya lembaga sebanyak 18 lembaga. 18 lembaga ditambah 5 badan khusus. Ditambah 5 badan khusus. Jadi jumlahnya ada 23 itu. Belum termasuk MWC. Ya, itu termasuk banom-banomnya, kemudian tingkat bawah sampai di tingkat ranting, bahkan sampai di tingkat anak ranting itu kan, ini sudah luar biasa lah. Hanya untuk menggerakkan itu semua yang banyak itu perlu adanya pengkaderan. Maka diadakanlah sebuah pengkaderan dari yang tingkat dasar namanya PDPKPNU dan seterusnya. Jadi ini dalam rangka untuk membentuk calon-calon pemimpin di masa sekarang maupun di masa mendatang. Selain itu juga saya mendengar ada program administrasi digitalisasi. Jadi MWC semua sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang termasuk laporan-laporan keuangan gitu ya Pak Ahmad. Iya. Jadi sekarang ini sudah tidak menggunakan cara-cara yang lama manual, surat harus diketik dulu, kemudian dikirimkan lewat kurir. Enggak sekarang.
sudah ada digitalisasi itu ya semuanya pakai digital semua, undangan ya pakai digital, kemudian administrasi yang lainnya, pemberitahuan, permohonan, semuanya itu sudah pakai digital semua. Meskipun ada resikonya. Iya. Maksudnya surat PDF begitu dibuka rekeningnya terkuras. Ya, itu ya segala sesuatu ada resikonya lah, segala sesuatu ada resikonya. Akan tetapi dengan digitalisasi itu bahwa sesuatu yang sudah masuk itu maka terdokumen. Ya. Nah, itu terdokumen. Beda kalau ada surat lembar ini ditaruh di mana, nah, itu sudah melayang itu. Ya, menarik sekali program-program NU di bawah kepemimpinan yang memang untuk menjalin koalisi, menjalin kemitraan dengan berbagai lini, baik pemerintah maupun masyarakat. Tetapi untuk mewujudkan program kan tidak mudah ya Pak Ahmad. Mungkin yang dirasakan selama ini oleh Pak Ahmad, meskipun baru 2 tahun di kepemimpinan PCNU, tetapi sebelum-sebelumnya kan juga sudah berkecimpung di NU. Kendala-kendala apa yang Pak Ahmad rasakan yang masih ada sampai saat ini? Ya, jadi apapun program itu, apapun lembaganya, pasti ada kendala-kendala. Satu contoh begini, kita mau membangun sebuah rumah sakit. Apakah membangun rumah sakit itu orang itu semuanya itu berkata iya, sepakat? Kan enggak. Iya. Pasti pro kontra itu ada. Ini salah satu. Tapi kalau ada yang kontra-kontra tadi, ini kalau bagi saya sekalipun itu menjadi kendala, tapi dijadikan sebagai pupuk. Pupuk. Ya. Jadi kalau ada yang begitu itu malah justru kita lebih semangat. Kalau di dalam bahasa syair itu kan idza manahan nahi falajja bil hawa. Jadi ketika ada rintangan itu kita semakin semangat. Iya. Ya, ini itu pasti ada. Terus kalau rumah sakit pastilah ini adalah kaitannya dengan pendanaan. Itu karena salah satu pendanaan. Sedang kondisinya perekonomian masyarakat kayak begini, kalau harus semuanya harus dipaksa untuk menyumbang kepada rumah sakit, ini kan sebuah kendala ini. Lah maka satu-satunya jalan untuk menghilangkan kendala-kendala itu kita sinergi dengan pemerintah, kemudian kita bangun secara bersama-sama. Ini pada hakikatnya membangun pemerintah, bukan kita ini untuk warga NU. Iya, sama-sama. Iya. Ya, kan tujuannya didirikannya sebuah pemerintahan apa sih? Masyarakat sejahtera ekonominya, ya sejahtera kesehatannya, sejahtera pendidikannya, kan tujuannya itu. Kalau semuanya ditangani oleh pemerintah, nggak bisa. Iya, keterbatasan baik SDM maupun sumber dana. Iya. Ya, misalkan di pendidikan agama, ini ada madrasah, ada TPQ, kalau dibiayai berapa triliun. Iya. Nah itu. Kebetulan Pak Ahmad juga punya pengalaman di Puspak ya Pak? Iya, itu seperti di Puspak ini ya sekarang alhamdulillah ada perhatian dari pemerintah, 1 tahun ada dana insentif untuk guru-guru itu. Ini alhamdulillah sudah berapa ini 5 tahun, ada berapa tahun ini sudah alhamdulillah sudah dapat perhatian dari pemerintah. Ya, ini berarti kan salah satu hasil dari bermitra dengan pemerintah tadi dengan lewat secara politik ya. Bukan politik secara praktis tapi politik kebangsaan, kenegaraan. Iya. Ini pentingnya politik dan saya menganggap politik itu penting. Jangan politik itu dijauhi. Kalau kita tidak tahu politik, maka kita akan dimakan oleh politik itu sendiri. Ya, itu. Mungkin pengalaman Pak Ahmad baik di organisasi NU, mulai dari IPNU sampai dengan Ketua PCNU, ataupun saat menjadi Wakil Bupati, atau mungkin juga saat menjadi Ketua Partai Politik, pengalaman-pengalaman yang berkesan dan mungkin lucu atau mengheran banyak orang, apa itu Pak Ahmad? Iya, jadi kalau tadi ini benar-benar terjadi ya, seperti tadi yang saya ceritakan. Ada ketua PCNU, banser-bansernya pada lari itu untuk mengawal bupati. Malah bahkan ketika saya itu menjadi wakil bupati, ini
cari supir saya nggak ada. Ini punya pengalaman ini benar. Supir saya nggak ada. Nah, terus padahal di situ padahal punya sopir. Iya, saya bawa itu pas kunjungan itu. Iya, saya pas kunjungan nggak ada, tapi kuncinya ada di situ. Nah, akhirnya kan saya waktu itu dengan kuncinya ngantil. Iya, ada ketua tim penggerak PKK, kebetulan istri saya sendiri. Dan saya mendampingi itu. Terus dan biasanya itu kalau ada pameran-pameran yang namanya perempuan-perempuan kan pada belanja itu, barangnya di sana ini ditelepon nggak bisa, ya akhirnya malah saya sudah kadang naik, saya pegang setir malah ajudan saya itu akhirnya naik di belakang gitu. Nah, ini salah satu pengalaman ya. Kita tidak menyalahkan lah, karena mereka juga perlu kemana dulu, mau apa dulu itulah. Kita panggil kok nggak ada. Saya akhirnya naik itu. Ini salah satu pengalaman di pemerintahan, salah satu pengalaman di organisasi itu antara lain itu ini ya. Ya itu bukan kita jadikan ya nggak kita marahi enggak. Mas tadi di mana sih Mas? Nyun sewu ini baru udah nggak apa-apa Mas. Itu barangnya Ibu dibawa Mas itu. Saya paling hanya sekedar itu aja ini ya. Jadi menguji menguji emosi kita, menguji kepemimpinan kita yang nggak gampang marah gitu ya Pak Wadi. Iya. Ya sama kan punya pengalaman ketika kita derek ke kiai terus kita kadang-kadang juga salah, tapi alhamdulillah Kiai memberi contoh nggak pernah marah. Yang kita derek itu antara lain seperti itu. Iya, figur-figur memang dibutuhkan figur yang umarok juga ulama gitu ya. Memang jarang kalau mungkin menurut Pak Ahmad yang lebih dibutuhkan saat ini itu pemimpin yang bagaimana? Iya, pemimpin yang bisa ngayomi kepada masyarakatnya. Itulah yang sekarang itu yang dibutuhkan itu. Jadi tidak pemimpin ya kalau sejahtera oke. Memang tujuan daripada pemimpin itu bisa mensejahterakan. Mensejahterakan bukan hanya dengan memberi uang. Iya, bukan itu. Tapi bisa mengayomi. Nah ini nih yang perlu. Kalau yang perlu dimiliki oleh jiwa seorang pemimpin itu. Jadi benar-benar dia bisa mengayomi kepada warganya, kepada rakyatnya, kepada bawahannya. Nah ini yang kalau siapapun menjadi pemimpin ya saran saya itu ya harus seperti itu. Kalau untuk Kendal sendiri menurut Pak Ahmad karena sumber daya alam kita juga terbatas, ada sumber daya lingkungan juga sudah mulai tergerus ya, Kaliwungu, ada galian golongan C, kemudian banjir. Ini yang harapan Pak Ahmad kepada calon-calon para pasangan kita itu diharapkan nantinya bagaimana? Ya, harapan kami selaku Ketua PCNU yang kebetulan di situ adalah sebagai warga yang paling banyak di Kabupaten Kendal harus bisa mengatasi itu semua. Bagaimana masyarakat Kendal tidak kebanjiran? Bagaimana hutan-hutan itu tidak menjadi gundul. Ya. Nah ini dibutuhkan seorang pemimpin yang tegas. Tegas ya? Iya, yang tegas. Jangan tiba-tiba, aduh nggak apa-apa. Kalau nggak ya nggak. Kalau ini berdampak banjir, maka tidak diperbolehkan untuk didirikan sebuah bangunan misalkan. Ya. Kalau ini berdampak banjir, tidak boleh ada penebangan misalkan. Nah ini kan butuh ketegasan ini. Ini butuh ketegasan itu. Ini yang dibutuhkan oleh pemimpin. Sehingga kalau kami itu di situ ada paslon 1, paslon 2, paslon 3. Siapapun yang jadi nantinya harus bisa melakukan itu. Ya, harapan kami selaku Ketua PCNU mewakili warga NU pada umumnya. Itu harapan Pak Ahmad kepada nanti paslon yang jadi bupati, wakil bupati Kendal. Iya. Sekarang harapan Pak Ahmad maupun pesan kepada masyarakat, baik secara khusus kepada Nahdien maupun kepada masyarakat secara umum. Kalau untuk kesuksesan daripada Pilkada, harapan saya semua warga Nahdien Kabupaten Kendal pada tanggal 27 November yang akan datang berbondong-bondong untuk ke TPS dan menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya. Nah ini, jadi harus dibaca visi misinya seperti apa. Nggak boleh golput. Programnya seperti apa. Dan jangan golput.
Ya. Karena kita akan benar-benar memilih pemimpin yang baik gitu. Tapi ada juga yang mengatakan wah ini memilih susah gitu ya. Ada kategori memilih sesuai agama, ini kurang. Kalau dicari kurangnya akan kurang ada terus. Kurang terus. Sehingga mungkin akan dicari yang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Ya, jadi tidak ada orang yang sempurna. Ya. Tidak ada orang yang sempurna. Kalau misalkan di situ ini nggak baik, ini nggak baik, ini yang nggak baik, dicari di antara tiga ini yang paling baik. Pasti di situ ada kebaikan yang muncul itu. Nah ini harapannya seperti itu. Jangan tiba-tiba nggak ada pilihan, saya tidak akan memilih. Itu malah tidak menjadi warga negara yang baik. Ketika negara membutuhkan kehadiran untuk memilih seorang pemimpin, tapi dia malah justru golput itu. Terkait money politik, orang nggak akan datang kalau tidak ada kepiur, menurut Pak Ahmad gimana? Ya memang kepiur itu kan larangan kan, pelanggaran pilkada kepiur itu. Ya, yang jelas bahwa kepiur itu adalah larangan pilkada, iya. Pelanggaran pilkada. Jadi tidak menjadi sebuah alasan untuk tidak datang ke TPS. Iya, tidak bisa menjadi alasan karena saya tidak dapat uang kemudian saya tidak akan datang. Itu keliru. Ya. Ya. Dan kalau bagi orang-orang yang menerima kepiur, misalkan ada kepiur, di sini ada tugasnya Bawaslu. Ya, nanti yang akan mengatur itu Bawaslu itu. Tapi aturannya bahwa dengan adanya pilkada itu aturannya semuanya jelas semuanya itu. Oke, terima kasih sekali nih Pak Ahmad kehadirannya di studio Nuko. Kita sudah bincang-bincang dalam program Ngopi Kental, Ngobrol Happy dengan tokoh terkenal dan topik aktual. Ada sedikit souvenir dari Nuko. Oh iya. Oke, jangan dinilai barangnya, tapi kemauan kita untuk memberikan kepada Matur suwun, semoga bermanfaat. Boleh langsung dibuka. Oh iya, oke. Ya, ini para pemirsa, kami dapat kenang-kenangan souvenir dari Nuko. Bisa ditunjukkan ke pemirsa. Ya, ini para pemirsa. Saya kira kalau semuanya menghendaki souvenir dari Nuko, nunggu panggilan menjadi narasumber ini, karena yang akan mendapatkan souvenir ini adalah para narasumber ini. Ya, saya kira itu. Semoga ini nanti bisa bermanfaat semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dan berkenan menjadi narasumber. Semoga pencerahan-pencerahan dari Pak Ahmad bisa membawa kebaikan bagi masyarakat Kabupaten Kendal, kemajuan dan merubah paradigma mengenai tadi ya kepemimpinan, kemudian NU dan pemilu. Pemirsa jangan lupa podcast ini juga disiarkan nanti melalui YouTube di channel NU Kendal Online, dan jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, komen, dan di-share secara luas ke grup-grup yang ada. Demikian podcast pada kali ini, dan insya Allah kita ketemu kembali pada podcast-podcast yang mendatang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.